Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah dan teman-teman yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fasha. Saya santri dari kelas 9. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai terjadinya petir. Pernahkah kalian kagum atau bahkan takut saat melihat kilatan di langit dan disusul suara menggelegar? Ya itulah petir. Fenomena alam yang luar biasa dan penuh misteri. Tapi tahukah kalian bagaimana petir itu bisa terjadi? Pada kesempatan ini saya akan mengajak kalian untuk membahas mengenai terjadinya petir, mulai dari awal hingga mengapa petir bisa menghasilkan suara menggelegar yang kita sebut sebagai guntur. Ayo kita sama-sama belajar. Apa itu petir? Petir adalah hasil dari ketidakseimbangan muatan listrik dari awan antara awan dengan bumi. Ketika muatan listrik itu dilepaskan, muncullah kilat yang menyilaukan dan suara guntur yang menggelegar. Petir terjadi di awan cumulonimbus. Proses terbentuknya petir. Yang pertama, pengangkatan udara panas. Udara hangat dan lembab naik ke atmosfer dan mulai mendingin seiringnya ketinggian. Yang kedua, pembentukan awan besar cumulonimbus. Awan pengumpulan uap menjadi awan yang sangat tebal dan tinggi menciptakan awan besar cumulonimbus. Pemisahan muatan listrik di dalam awan. Yang pertama, distribusi muatan. Bagian atas awan menjadi bermuatan positif dan bagian bawah bermuatan negatif. Yang kedua, akar penyebab petir. Perbedaan muatan ini menciptakan tegangan listrik yang tinggi sehingga terjadinya pelepasan. Proses terjadinya kilat. Yang pertama, terjadinya pelepasan. Ketika tegangan cukup tinggi, terjadi perpindahan muatan listrik tiba-tiba berupa kilatan. Yang kedua, terbentuknya kilat. Kilat tersebut menempuh jalur paling pendek antara awan dan tanah, menciptakan cahaya terang dan suara gemuruh. Nah, adapun jenis-jenis petir. Yang pertama, petir awan ke tanah. Jenis paling yang dikenal terjadi saat pelepasan listrik dari awan menuju tanah. Yang kedua, petir antar awan. Terjadi antara dua awan dengan muatan listrik berbeda dan melompat di antara awan. Yang ketiga, petir di dalam awan. Terjadi di dalam satu awan yang sama akibat perbedaan muatan. Nah, kenapa suara petir datangnya telat? Ada yang tahu? Sebenarnya petir dan suaranya itu datangnya bersamaan. Tetapi kenapa kita sering dengar suaranya telat? Hal ini karena kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara. Kecepatan cahaya sebesar 300 juta meter per detik, sedangkan kecepatan suara hanya 340 meter per detik. Nah, jadi makin jauh kamu dari sumber petirnya, maka semakin lama pula suara gemuruhnya datang. Dan sebaliknya, kalau gemuruhnya terdengar setelah kelihatan petir, berarti petirnya dekat dengan kamu. Nah, adapun bahayanya petir dan cara menghindarinya. Yang pertama, bahaya petir. Yang pertama, kejutan listrik langsung. Hal ini bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, sambaran tidak langsung. Bisa melalui benda logam. Yang ketiga, kebakaran. Petir bisa mengakibatkan kebakaran. Yang keempat, kerusakan elektronik. Dan cara menghindarinya, yang pertama, tempat cari berlindung. Yang kedua, hindari tempat terbuka.
Yang ketiga, jauhi benda logam. Yang keempat, matikan peralatan elektronik. Dari kesimpulan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa petir adalah fenomena alam yang terjadi akibat pelepasan muatan listrik. Meskipun indah untuk disaksikan, petir juga menyimpan bahayanya yang tidak bisa diremehkan. Sehingga kita harus lebih waspada saat terjadi hujan atau badai petir. Sekian presentasi dari saya mengenai terjadinya petir. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.